Ya, word to words Iya. banget. Kayak penantian 20 tahun cuy. Iya bro, 20 tahun. kapan lagi selain UC dapet sequel sejauh itu? Dan kayaknya rumornya katanya masih mau dilanjutin lagi deh. Apalagi mau dilanjutin dari film itu? Sid Justice. Ngapain? Tapi kan emang seri Sid itu money maker buat Bandai. Betul, Money betul. maker banget. Kayak Iya. Gua Kevin. Gua Paul dan gue punya tebak-tebakan. Apa itu? Hal-hal apa yang paling keras di dunia? Hal-hal apa yang paling keras di dunia? Gue nggak tahu. Plot armor Kira Yamato. Nah, Kira Yamato nih seorang protagonis yang bisa dibilang paling dicintain. At least pada zaman gue ya. Dan di Gundam juga sih sangat dicintai ya. Sampai sekarang masih dibahas nggak sih Kira Yamato? Betul. Ini tuh dia tuh protagonis dari Gundam. Dari Gundam series, ya kan? Ya, betul. Gundam Seed, Gundam Seed. Abis itu ke Seed Destiny yang kita akan bahas ntar. Dan yang baru-baru ini keluar ke Seed Freedom. Dan kalau nggak salah tuh canon kan ceritanya? Apa? Seed Freedom. Iya kan dia berapa? 2 tahun setelah seri Seed Destiny. Yes. Ya baru-baru ini udah screening. Gue nggak tahu sih pada saat episode ini keluar masih masih tayang atau enggak. Kalau misalnya masih tayang kalian nonton deh. Kayaknya katanya bagus sih. Tapi kita di sini mau kilas balik tentang Kira Yamato, orang protagonis di Gundam ini. Lu tahu Gundam Seed dari mana? Kalau gue dari TV. Dulu ada di Indosiar soalnya. Lu di Indonesia nonton Gundam? Itu kewajiban gak sih? Enggak, soalnya gue nontonnya beda. Gue nontonnya Pokemon. Gini. Gue tuh dulu ya kan gue kan kalau hari Minggu biasa gereja kan. Malas banget kan bangun pagi. Malas gak sih? Gue jujur aja. Pas kecil kan juga orang juga kayak pasti pengennya tidur kan. Tapi gue bela-belain bangun pagi demi nonton Gundam Seed Destiny dulu di Indosiar. Seed Destiny. Iya. Oh. Itu udah gue bela-belain banget. Dan gue juga dulu tuh tahu Gundam juga gara-gara setelah itu kayak bokap gue tahu kan gue suka Gundam. Dia beliin kasetnya. Kaset Gundam Seed Destiny juga. Dan itu gue nonton. Ya wajar gak sih sampai sekarang gue jadi suka Gundam banget gara-gara itu. Benar. Mirip sih sama gue. Cuman bedanya adalah waktu gue ke rumah teman gue pada saat itu. Gue di kamarnya, gue liat ada suatu katalog nih. Posternya robot. Sebagai anak lelaki yang masih muda, tentu tertarik dong dengan robot. Apalagi bentuknya keren banget kan. Iya, keren banget nih. Bukan kayak robot Megazord yang gue tahu. Gue lihat katalog, oh ternyata ini adalah mainan. Dulu tuh zaman-zamannya tuh. Kayaknya gak bisa bilang mainan, ntar pada banyak yang ke-trigger. Ya kan gue taunya tuh mainan kan. Ya model kit. Nanti komennya isinya, itu bukan mainan bang. Model kit. Cuma gue kan taunya dulu mainan kan. Oke. Karena gue gak tahu kalau itu harus dirakit dulu. Betul. Ya, bener kan? Berarti gue gak salah dong. Apalagi kan zaman dulu sebenarnya juga banyak yang udah jadi juga sih sebenarnya. Dan dulu gue liat katalog kan biasanya kalau katalog Gunpla kan pasti udah jadi kan. Gak ada dong di runnernya ditunjukin. Gak dikasih lihat. Anyway, dulu tuh zaman-zaman gue liat ada Crossbone. Crossbone. Keren kan? Gunpla ada UC. Ya kan? UC, oke. Abis itu ada satu nih. Warnanya biru. Bersayap. Keren. Terus gue cari dong, ini apa? Namanya Freedom Gundam. Oh ternyata ada animenya. Gue nonton dong. Dan ternyata gue suka. Keren. Mengisi itu gue dong Kira Yamato, seorang pahlawan yang gak mau membunuh siapapun, memakai Gundam yang keren banget, bisa bersayap, coy. Iya, dan kayak itu juga Gundam saat itu juga bisa dibilang awal-awal banget Gundam yang punya senjata sebanyak itu. Bisa dibilang sih, bisa dibilang. Cannonnya sebanyak itu. Iya, benar. Tapi kayak dulu tuh sebenarnya lu tahu Gundam dari situ berarti dari awal ya? Iya, gue awalnya dari situ, dari katalog itu akhirnya gue coba nonton. Dan kalau lu pernah ngerakit juga dong pasti? Pernah. Rakit pertama gue Exia. Dan gue juga Exia sih. Hancur. Sama, gue patah semua. Beneran. Yeah. Gue patah ngerakit tuh. Dan teman gue Digo yang biasa gue ngobrol, Digo pertama kali bikin Gunpla nih. Kita ada videonya nih, bisa dicek nih di atas ntar ya. Nah, jadi kita kilas balik nih tentang Gundam Seed. Tentang apa nih? Karena kan pasti ada yang lupa gak sih? Pasti ada banyak yang lupa sih. Tentang apa nih? Gundam Seed itu ya sebenarnya pada umumnya aja ya. Gundam pada umumnya antara battle antara
orang yang tinggal di luar angkasa sama orang yang tinggal di bumi. Dan kenapa mereka bisa tinggal di luar angkasa? Karena mereka tuh seorang, bisa dibilang adalah koordinator. Koordinator itu apa? Adalah manusia yang diubah secara genetikanya. Jadi dia lahir, dia tuh diubah supaya bisa pinter dalam segala suatu hal yang diingini sama orang tuanya. Betul. Jadi kayak pada zaman itu orang bumi yang asli, yang bener-bener manusia asli tuh pada iri sama si para koordinator ini. Betul. Karena mereka tuh OP banget. Kok mereka bisa ini itu, tapi sedangkan gue enggak. Ya bisa bilang, kalau gue bilang simpelnya iri lah ya. Bisa bilang kayak bukan masalah nggak adil, kayak iri. Sampai sempat ditutupin kalau misalnya gue bukan koordinator, kok bukan gitu. Iya. Gitu kan. Makanya kan saat itu juga jadinya sering bunuh-bunuhan sama lain, dan mereka akhirnya mencar lah bikin di ZAF. Yang di luar angkasa itu para koordinator bikin namanya Plan, nama tempatnya, dan itu kan bisa dibilang namanya timnya ZAF ya. Kalau di bumi kan namanya Federation, dan itu kan tinggalnya di bumi, dan ada satu kubu lagi namanya Orb yang kubu netral, di mana koordinator dan manusia biasa bisa tinggal bareng-bareng. Iya betul. Dan di situ tuh Kirayama tuh ya orang biasa aja, normal, hahi. Ya kan? Taunya sih gitu. Iya kan. Sampai pada kejadian ada ZAF yang menyerang. Betul. Karena denger di daerahnya Kira tuh ada prototype mobil suit baru yang dinamakan GUNDAM atau Gundam. Ya kan. Betul. Habis itu ada penyerangan berhasil dicuri empat Gundam kan, yaitu adalah Blitz, Aegis, Dual, Buster. Itu dia. Nah kebetulan Kira tuh lagi deket. Bisa dibilang dia lagi penelitian di sana ya waktu itu ya, penelitian bantuin profesor. Dan ada satu orang namanya Cagali yang lagi ada di sana, yang kayak Kira sok ngide aja, kayak Cagali nggak mau ikut dievakuasi, diikutin sama dia sampai ketemu si Gundam yang belum dicuri ini. Iya, dan basically tuh abis itu dia nge-rewrite coding dari Gundam ini kan buat bisa dipakai kan. Saking OP-nya, dan saat itu dia masih belum sadar kalau dia tuh koordinator. Ya. Saat itu dia belum sadar kayak, dan dia rewrite ulang codingannya sampai orang-orang tuh yang lain gak ada yang bisa ngenaikin Gundam itu, cuman dia doang udah. Betul, dan dinamakan Strike, betul. Ya. Buat teman-teman yang emang sudah kebiasa dengan Gundam yang lain, iya memang ini plotnya mirip sama UC sih. Mirip ceritanya sama Amuro pada awalnya sih. Cuman yang membedakan abis itu kayak gimana ya? Kayak pertama kali menurut gua kita langsung di-establish nih Kira sama Arturon tuh ternyata temenan. Betul. Ya kan? Dan segala macam terus kayak ada lebih kayak kejar-kejaran gitu gak sih? Karena kan Zaf nih kayak, wah gue juga pengen di Strike soalnya kayak kelasnya Strike OP banget, dan mereka memiliki gimmick bisa ganti backpack. Betul. Ya kan? Iya. Ganti backpack ada 3 nih settingan dia. dan apa ya? Gundam kayak dulu itu kayak kejar-kejaran 10 episode loh. Iya emang banyak banget sih sampai dia jatuh ke bumi kan. Iya sampai jatuh ke bumi. Iya. Jadi Strike tuh punya 3 attachment ya. 3 backpack lah bisa dibilang ya. 3 backpack. Strike, launcher sama sword sama L ya. L. Dan bisa dibilang itu kayaknya OP banget sih. Bisa dibilang pada zaman itu Gundam ya lu cuman bikin buat satu mode aja udah, kayak lu mau yang bisa high mobility, atau lu mau yang serangannya gila banget yang kayak sword yang jarak deket, atau lu mau yang nembak doang. Tapi si Strike itu bisa ganti backpack di mana dia bisa ketiga-tiganya, dan tuh OP banget sebenarnya. Makanya si Zaf tuh pengen banget kan. Dan dimulai dari situ ceritanya bagaimana Kira ingin terbebas lah ya dari Zaf. Menyelesaikan sebenarnya kalau dibilang menyelesaikan enggak juga ya. Dia sebenarnya cuma pengen kabur aja. Ya, tapi akhirnya terjerat ya. Akhirnya terjerat kayak dia sok-sok ngerasa, oh ini udah tanggung jawab gue untuk melanjutin ini gitu. Akhirnya, nah ya kan kedengarannya kayak Kira nih orang yang baik ya dan segala macam ya. Tapi kalau misalnya kita nonton lagi sebenarnya Kira nih bukan orang gimana ya? Tidak se-lovable itu loh sebagai main character loh. Memang sih ada kejadian-kejadian di mana dia ngerasa tuh kayak dia tuh paling dibutuhkan banget tuh, ada memang. Iya men, maksudnya kayak gini deh. Ada plot di mana dia punya si teman baiknya ini suka sama satu cewek ini kan. Iya, mereka bisa bilang udah deket banget lah. Iya, terus tiba-tiba si cewek ini deketin si Kira kan. Iya, karena dia ngerasa kayak Kira tuh yang bisa bantuin dia. Terus Kira kayak gimana? Oh iya, gue malah beli cewek lah. Ngapain gue beli temen gue? Melanggar bro code bro. Mungkin
dalam posisi seperti itu Kira juga apa ya namanya. Tapi kalau kita ingat baik-baik ya Kira tuh di situ juga bisa dibilang stres banget gak sih? Kayak karena dia tuh kayak nggak pengen ngebunuh orang tapi dia ngebunuh orang dan dia nggak bisa nyelamatin orang. Jadi kayak si Flare itu nyari kesempatan di sana. Jadi lu mau menyalahkan ceweknya di situ, di sini. Ya bisa dibilang Flare emang nggak menurut kalian dan menurut Masnya kayak Flare baik gak? Flare itu sih memang karena gue bisa lihat motivasinya real di situ. Ya gue bisa terima motivasinya. Yang gue nggak bisa terima adalah kenapa abis itu si Kira langsung ninggalin aja teman dia yang lebih dekat gitu loh. Iya. Itu emang rada. Itu satu. Okay. Dan yang kedua adalah ini gue yakin gak akan bisa ada yang argue sama gue. Plot armornya Kira itu tebal. Betul, itu sangat betul. Ingat pas pertarungan Aegis sama Strike itu tuh harusnya di situ mati Kira itu harusnya. Apalagi kan saat itu kan kita tahu lah kalau Aegis itu kan bisa jadi mobile armor kan, dimana itu capit bentuknya. Dan saat itu kan Kira itu kan pakai Strike dicapit di kokpit dan dia tuh meledakkan diri di sana. Strike itu meledakkan diri. Dan di sini kondisi ini Strike-nya udah kalah lah, udah abis-abisan lawan Blitz. Iya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa kabur. Dan si Kira udah terperangkap di sana. Iya. Bahkan Arthur udah cabut tuh, Kira nggak bisa karena nyangkut di kokpit, udah nggak bisa kabur. Harusnya apa kalau kena ledakan? Mati. Tetapi tiba-tiba berapa episode kemudian muncul dia sama Lacus di plan. Betul. Abis itu apa yang terjadi? Di giveaway Gundam. Bukan Gundam biasa. Gundam prototype Mark II gitu yang lebih advance dari. Lebih enhance dari yang sebelumnya. Iya. Dan itu harusnya kayak udah dipakai Zaf udah senjata rahasia dia harusnya. Tapi tidak dikasih. Basically Lacus adalah pengkhianat. Dan gue gak ngerti ya, maksudnya kayak dari plant sampai bumi kan jaraknya jauh ya. Jauh kan. Ini tuh di tengah-tengah Archangel lagi diserang-serangnya karena tahu Kira gak ada. Iya betul. Ya kan betul, diserang betul. sama Buster sama Duel kan dan yang lain-lainnya sampai Archangel tuh kewalahan banget dan Mulaf Laga cuma pakai Sky Grasper. Terus tapi bisa pas banget tuh waktu Archangel mau hancur muncul lah sang penyelamat. Tuhan. Sang penyelamat itu. Tapi kalau diingat-ingat lagi tuh scene tuh keren banget gak sih? Bener, itu saking ikoniknya sampai masuk ke intro Anitrol yang kalian coba lihat ada tuh. Itu terlalu kayak pertama kali munculnya Freedom itu bisa dibilang salah satu yang paling epic. Betul, setuju. Itu bagus banget beneran. Tapi ya begitu. Habis itu gimana ya, Freedom nih OP banget sih. OP banget. Apalagi kalau kalian udah nonton Seed Freedom. Coba kita per timeline dulu ya. Karena abis itu tidak berhenti di situ. Gue kira kayak plot armornya berhenti di sini. Abis itu nextnya Kira bakal lebih baik lagi. Oh tidak. Waktu lawan Providence dia harusnya mati lagi. Tapi plot armornya terlalu kuat. Iya. Karena Providence punya gimmick yang Kira gak pernah berantem lawan kan. Ya dia punya funnel. Dimana funnel itu baru pertama kali ada bisa dibilang ya saat itu ya. Correct me if I'm wrong ya. Coba yang hancurin meteor unitnya bener gak Providence? Bukan ya? Wah kalau itu sebenarnya gue agak lupa. Tapi memang kalau bisa dibilang kalau Providence masuk akal. Gue gak inget. Kayaknya dia yang hancurin meteor unit Freedom ya. Iya. Harusnya dia. Cuma harus berantem abis-abisan. Meledak juga Providence. Tapi Kira masih bisa selamat. So Freedom masih ada walaupun cuma hilang udah hilang. Sayapnya hilang sebelah. ya tapi selamat, literally selamat. Iya. Gue enggak ngerti sih. Makanya waktu Seed Destiny senang dong gue. Senang. Ada MC baru. Betul. Bisa dibilang apa sih namanya backstory-nya lebih Backstory-nya lebih mantep. Lebih jelas daripada Shinasuka tuh kayak ditulis dengan pengen apa sih namanya? Gimana? Kayak mau dibikin jadi bener-bener MC yang proper. Ya, yang dimana kita akan berekspek bahwa nanti bakal ada perkembangan karakternya nih. Betul. Abis itu dia juga lebih deket ke teman-temannya. Betul. Itu satu. Abis itu dua. Abis itu menurut gue Impulse tuh juga lebih upgrade-nya di L-Strike nih. Iya, jujur. Ya kan? Jujur Impulse tuh Gundam yang paling gue suka. Bentuknya tuh keren banget sumpah. Gue masih sampai sekarang pun masih paling suka Impulse. Iya. Dia juga mirip gimmick nih. Dia punya Force, Sword sama Launcher. Bukan Launcher. Blast Impulse, iya. Kelihatannya keren dong. Kayak apa ya, upgrade-nya tuh signifikan banget dari Strike. Kayak dimana dulu tuh kan kalau Sword Strike itu kan cuma punya satu pedang. Terus kalau di Sword Impulse kan punya dua, bisa digabung jadi satu kan, dua pedangnya kan. Iya. Yang gedenya tuh lebih gede daripada Gundamnya.
Betul, dan juga abis itu apa sih namanya Blast-nya secara tuh- time limit tuh juga lebih lama daripada Ya, strike kan. Bisa bilang lebih lama karena juga punya teknologi baru yang mereka bisa tembak beam baterai dari jauh kan, dari kapal ke jidatnya si Iya boss iya. Itu dia makanya kayak bisa ngecas dia. Cuma kalau kita ngeliat lagi ya, kayak Cheetah Seed itu diawali dengan hal yang sama lagi gitu loh. Pencurian Gundam lagi. Betul, mirip sih. Kayak kalau yang sebelumnya kan dari Zaf mencuri ke Earth. Di Seed Destiny dibalik. Yang Earth curi ke Zaf. Kayak nggak bisa apa bikin yang apa opening yang lebih keren lagi gitu. Kayak sama aja, weh. Mungkin karena itu kali ya. Mungkin karena melihat view agak turun nih ratingnya, harus dimunculkan lagi sang penyelamat. Sang penyelamat. Karena di tengah-tengah season gue rasa kayak ganti main character. Terutama setelah Freedom-nya hancur ya. Itu menurut gua sekeren-kerennya Force Impulse itu tidak bisa mengalahkan Freedom. Itu harus itu di nerf itu Freedom-nya. Setuju nggak? Setuju, karena sebenarnya Freedom nggak ada penyerangan sama sekali. Freedom itu tidak menyerang, maksudnya bisa dibilang dia menyerang, tapi kayak tujuan dia tuh bukan buat bikin Shin kalah. Saat itu cuman ya udah dia cuman buat kabur doang udah. Karena waktu pada saat itu Freedom tuh di itu loh, dikerumunin loh lawan Betul. lawan Gundam yang lain dikalahin. Cuman Seedburst sekali kalah langsung yang lain. Cuman tinggal kenapa cuman Impulse doang yang nggak dihancurin langsung? Karena mau di giveaway Gundam baru lagi. Betul. Karena kejadian lagi nih, abis ditusuk Pak, deket banget sama kokpit. Itu pedang segede gaban tuh ya. Pedangnya Impulse tuh ditusuk tuh ke deket kokpit. Harusnya dia mati. Tapi plot armornya tidak bisa Tapi dikalahkan. dia balik lagi di ketemu Lacus. Get ready for part 2. Muncullah Strike Freedom. Tapi kalau menurut sendiri lu lebih suka Freedom atau Strike Freedom? Gue lebih suka secara design wise. Lebih suka Freedom. Iya. Betul sih, sebenarnya sama. Karena ada dia tuh balance antara simple tapi tetap keren. Betul. Menurut gue Strike Freedom itu sudah masuk ke arah agak over design dan overly gimmick. Betul. Ya. Jadi kayak gue kurang gak sesuka itu, lebih suka Freedom tuh. Tapi kalau misalnya masalah power, Strike Freedom sangat OP. Sangat OP, gimana Iya. funnelnya sebanyak itu 8 Iya. biji. Lu bayangin keren banget tuh itu Strike Freedom. Apalagi tuh. setelah funnelnya keluar tuh kayak ada Wings of Light-nya. Iya. Yang Iya. warna biru itu kayak Iya. butterfly yang wingnya itu. Betul. Gila banget sumpah. Tapi kalau misalnya ngomongin desain di Destiny, gue lebih sukanya Destiny-nya. Sama, gue jauh lebih suka Destiny. Destiny itu keren Banget. Pakai banget. Tapi scene-nya itu kenapa dibikin kayak gitu ya? Gue kayak, lu inget gak sih scene Destiny lawan Justice? Yang dimana scene-nya tuh lagi kayak bisa dibilang lagi kayak depresi banget. Terus si Justice nyerang dia pakai 2 beam saber. Terus dia tahan pakai tangan. Ya. Dia Gua tahan nggak tahu pakai sih tangannya Destiny tuh agak-agak. Sebenarnya tangannya dia punya Palma Fusina. Iya benar. Punya. Tapi masalahnya beam itu tidak bisa lu tangkis pakai Palma Fusina. Meledak kan endingnya kan. Terus endingnya kan si Justice kan pakai kaki kan. Kakinya udah tahu kaki Justice tuh punya beam saber ya, mohon maaf. Terus lu adu kaki sama kaki yang punya beam saber ya hancur lah. kayak dikalahkan dengan kayak gitu kayak kesel banget gak sih MC lo? Betul. Sorry, bukan MC. Oh iya. Oh iya, lupa. Benar. Shinasuke udah jadi side character di situ. Oh iya, bener. Walaupun mereka dia paling keren, dia udah side character. Iya, bener. Iya lagi. Padahal waktu itu ya kayak Destiny tuh boomerang masih punya, pedang masih punya, launcher nggak hilang. Kenapa? Tapi lupa ya, MC-nya udah ganti. MC-nya udah ganti. Sekarang udah balik lagi ke bromance. Semenjak Strike Freedom keluar kan logonya ganti. Iya lagi di openingnya logonya berubah ya. Sekarang aja di Strike Freedom. Bingung nggak? Bingung. Ya begitulah, maksudnya kayak abis itu kayak ya gue nggak tahu sih, ngerasa kayak Shin tuh jadi disampingkan gitu nggak sih di. Betul. Ya kan? Padahal belum bisa dibilang belum lengkap loh. Kayak apa ya? Kayak itu udah klimaksnya di mana dia tuh lagi depresi kan. Klimaksnya harusnya kayak dibikin lebih kayak gimana tahun-tahunnya tuh pelan-pelan dia bertobat dan akhirnya berubah gitu kan. Iya. Dan tapi kayak dengan segampang itu dibikin satu episode dia kalah terus dia tobat kelar. Kayak hah gitu kayak Betul. kasian banget sih itu sebenarnya. Kayak dikalahkan dengan Tuhan
Yes. Ya susah sih kalau misalnya udah ngalahin plot ya. Iya. Itu susah banget sih. Dan habis itu seingat gue Destiny itu di endingin dengan ada peraturan baru ya. Ya peraturan baru di mana ya sebenarnya peraturan itu udah lama ya, Genius, gue lupa namanya, Genius apa gitu ya, di mana lo tuh nggak boleh ngembangin prototype yang menggunakan nuklir sebenarnya kan. Makanya kayak kalau diingat kan logo si Destiny itu kan ZGMF tapi belakangnya ada S-nya. S apa gue lupa tulisannya, di mana tuh artinya bukan prototype Gundam ketiga. Jadi seakan-akan tuh bukan prototipe Gundam baru, padahal sebenarnya tuh prototipe Gundam baru. Bisa bilang ilegal banget gitu. Nah, dan ternyata Lacus juga sama. Freedom juga ilegal tuh, Strike Freedom. Iya. Nah, baru abis itu balik ke sekarang nih gue nggak tahu ya, gue jarang lihat Gundam yang bukan UC itu udah mendapatkan sequel di tahun-tahun kebelakang, bener gak? Betul, itu kan? Jarang banget. Iya, kita cuma lihat kayak misalnya ada Hathaway. Naratif gitu kan, kayak gitu kan. Hathaway bagus banget BTW. Suka kalau misalnya kalian nonton Hathaway itu lu bakal merasa standar Gundam gak bakal nyampe situ lagi. Kan kayaknya kalau Hathaway, kalau lu lengkap UC pun ke Hathaway juga gak apa-apa kan sebenarnya. Benar, cuman kayaknya lu bakal lebih appreciate sih. Ya, tapi UC itu terlalu bisa dibilang panjang banget sih. Kayak mungkin kalau Origin ke Hathaway masih oke lah ya. Walaupun Origin POV-nya Char, cuman sama Char enggak, lo harus Origin sama Char counter attack. Iya itu juga betul. Oke lah, mungkin akan agak lebih ngerti Hathaway. Iya, karena kalau enggak lu bakal nggak tahu nih kenapa si karakter ini begini nih. Iya, bener. Iya, Itu bener. Tapi bener, jujur itu keren banget. Cuman kita di sini bukan ngomongin UC ya. Intermezzo dikit aja. Iya. Jadi lu bisa kasih tau gue nggak kayak plot dari summary dari Gundam Seed Freedom ini gimana nih? Wah, kalau summary doang kayaknya sulit ya, karena terlalu banyak yang bisa diomongin. Iya, cuman gue rasa gue mau kasih kesempatan buat teman-teman yang nonton di sini biar nonton nih sama Seed Freedom nih. Iya. Tapi kayaknya gue yakin banyak yang pasti udah nonton sih. Betul. Banyak udah nonton. Gue kemarin liat di posan CGV itu banyak banget yang nonton. Bahkan penuh loh. Iya. Screeningnya penuh loh, 500 orang gitu. Iya, betul. Oke. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang ringkasannya adalah, kalau kita lihat dari Seed Destiny, ingat gak yang ketua Zaf-nya? Gue udah lupa namanya siapa semua, kayak ketua Zaf-nya yang rambutnya hitam, yang endingnya dibunuh sama Rey. Ya. Itu kan punya Destiny Plan. Ya kan, Destiny Plan di mana kayak dia mau ngatur semuanya, yang paling OP mau ngatur semuanya kan, yang paling kuat kan, bisa dibilang. Nah, Destiny Plan itu ternyata masih berlanjut setelah dia meninggal. Intinya sebenarnya itu. Oke. Jadi canon ya, berarti canon. Ya, 2 tahun setelahnya kan ya, tadi kan. Jadi kayak kejadian seperti itu masih diingat sama mereka, masih. Nah, berarti gue punya pertanyaan nih buat lo nih. Kan berarti kan udah ada nih plan baru dari ending itu. Iya. Berarti yang setahu gue sih yang trailer, kita by trailer aja ya. Ini ada nih Gundam baru dipakai Kira nih. Betul. Rising Freedom. Apakah Rising Freedom jadi lebih cupu? Basically Rising Freedom itu kan upgrade dari Freedom biasa. Tapi kan tidak memakai base-nya udah beda. Jadi gini. Tapi kalau basically tahu kan kalau sebenarnya Freedom sama Strike Freedom tuh beda unitnya. Iya. Jadi sebenarnya ceritanya tuh disimpan, ternyata si Freedom itu masih disimpan sama mereka. Disimpan. Jadi kan walaupun dia meledak, apa yang mau disimpan dari ledakan itu? Disimpan. Unitnya disimpan sama mereka. Ini dijelasin di Seed Freedom. Enggak dijelasin. Cuman basically itu Freedom lama yang mereka tuh repair. Jadi Rising Freedom yang baru. Ceritanya seperti itu sebenarnya. Oke. Sedangkan kalau misalkan Strike Freedom, mereka simpen buat yang lebih epic lagi. Kalian semua deh, kalau kalian nonton tuh Mighty Strike Freedom terlalu OP. Gue udah gak ngerti lagi kalau sampai ada unit baru lagi mau apa yang lebih OP dari itu. Iya, pokoknya buat teman-teman yang belum nonton, coba nonton aja deh Strike Freedom. Gue gak tahu ya masih di bioskop atau enggak, atau enggak kalian tunggu di streaming service deh. Kayak worth to watch, apalagi kalau misalnya kalian fans sih. Iya, worth to watch banget. Kayak penantian 20 tahun cuy. Iya bro, kapan lagi selain UC dapet sequel sejauh itu? Dan kayaknya rumornya katanya masih mau dilanjutin lagi deh. Apalagi mau dilanjutin dari film itu? Seed Justice? Ngapain? Tapi kan emang seri Seed itu money maker buat Bandai. Betul. Money maker banget. Kayak iya. Semua kayak gue bilang kayak siapa sih gak punya Freedom? Lu punya Freedom kan pasti di rumah. Iya punya lagi. Lu punya Freedom juga? Punya. 1.0 atau 2.0? Gue MGSD, HGSD,
terus MG 1.0, belum yang 2.0, belum tapi yang 1.0, gue bener punya slot khusus buat Freedom. Tuh. Padahal gue suka Destiny loh. Iya, betul. Saya juga punya banyak Freedom. Makanya Freedom tuh laku banget. Betul. Karena nggak bisa dipungkiri emang Freedom tuh. Gue bisa bilang ya, gue arguably, apalagi kalau misalnya di grup kita itu lebih terkenal daripada Bapak. Betul. Ya kan? Betul. Aduh. Karena gue nggak tahu ya kenapa. Apa karena lagi pasnya aja sih momennya ya? Pas sih bisa dibilang, dan menurut gue kayak desainnya dia tuh memang cocok juga gak sih buat orang muda gitu. Kayak mungkin karena Mbah itu kan kayak simple banget tapi gue nggak bilang, kayak kita bisa bilang tetap keren kan. Mbah tuh keren lah, bisa dibilang keren banget. Ikonik sih, lebih ke ikonik ya. Ikonik ya itu juga. Dan banyak juga yang pasti ngumpulin Gundam ya, walaupun nggak sebanyak mungkin Freedom itu bisa dibilang banyak, tapi kayak X78 pasti banyak yang punya juga karena kayak mengenang Mbah kan. Iya, kayak itu kayak kalau lu pecinta Gunpla pasti lu punya Mbah. Mungkin harus punya lu satu harus nih punya buat satu Mbah, betul. Berarti setelah harus punya Mbah, harus punya Freedom. Mau itu yang baru kayak yang lama, kayak lu minimal harus coba posein Freedom deh. Lu pose terbang saya kebuka aja udah keren banget. Iya betul, lu cuma pose, tapi harus pose terbang gak sih? Harus pose terbang. Kalau kayaknya kalau bisa kan berdiri dong, nggak bakal bisa berdiri deh. Kecuali yang baru mungkin ya, Rising Freedom mungkin bisa berdiri. Kayaknya MG-nya nggak tahu sih. Gua rasa sih MG-nya. Tapi MGSD-nya bisa. Oh gitu. MGSD-nya bisa berdiri tanpa harus pakai backpack kalau bisa sayap kebuka. Soalnya MG Strike Freedom tuh. Ya, itu nggak bisa sih. Kayaknya nggak bisa. Itu ringkih sekali sih emang. Udah patah belum selangkangannya? Gua yang patahnya itu ini ya skirtnya. Iya, sama udah nggak bisa. Udah apa namanya, nggak bisa. Gitu ya? Gak bisa rapet kakinya. Oh, yang dia bisa drop down mekanismenya itu ya? Iya. Memang kan paling minusnya dia tuh di skirtnya memang kan, di selangkangannya itu. Nah, berarti apakah Gundam Seed Mockit-nya, Gunpla-nya itu gorengable? Kalau mengingat sekarang karena kita lihat nih, ini Ariel. Ariel nih menurut gua adalah sebuah Caliburn. Ya, maksudnya seri The Witch from Mercury lah ya. Caliburn ini adalah contoh prime dari Gunpla goreng. Bener. Sampai sekarang pun masih susah dicari barangnya. Dengan harga yang normal. Dengan harga yang normal, betul. Masih susah. Kayak mungkin ya bisa dibilang Ariel tuh Gundam pertama yang sampai keluar versi barunya, versi pertama masih susah dicari. Dia kan keluar yang rebuild di akhir episode kan. Oh iya. Terus kayak udah keluar PO-nya, masih susah dicari Arielnya. Betul. Saat itu. Ariel tuh baru available waktu Caliburn nih rilis nih. Baru di mana-mana Ariel. Iya, kayak gitu. Menurut gua karena ini enggak sih, karena efek di mana sebelumnya pandemi juga enggak sih ngaruh? Pandemi, dan ini line Gunpla tuh masih re-release. Ya, re-release. Atau kayak cuman upgrade ini doang, ini versi FM-nya. Sempat FM kan FM-nya pun sekarang masih mahal banget ya. Maksudnya FMC tuh kan sempat kan tuh. Ya itu kan udah lama kan, udah lama. Atau dan juga mereka gue enggak tahu sih ini komplain gue ya BTW ya. Gue merasa kenapa kalian enggak ngeluarin Iron Blooded Orphan aja. IBO aja dikeluarin, kenapa harus ngebikin FM seat gitu. Tiba-tiba keluar Ariel, maksudnya gitu loh, fresh. Iya. Paham gak maksud gue? Tapi kayak FM baru seri Iron Blooded Orphan itu kesalahan deh kalau gue bilang. Kenapa? Hand grenade. Baru jadi tuh partnya jatuh semua. Kayak bener-bener sekarang bahkan kalau lu simpen udah kayak berapa, sudah setahun itu udah letoy parah sih. Serinya Iron Blooded Orphan itu. Beda sama FM-nya Seed. Sama Seed Destiny, seri Seed lah pokoknya, itu FM-nya bagus-bagus semua. Apa anak tiri? Apa karena serinya Seed ya? Iya kan, bagus banget ya. Kan Seed itu money maker ya, bener juga. Berarti ini gue yakin ya. Ini feeling gue aja ya. Kan Gundam di Yokohama udah diturunin tuh, Mbah ya. Katanya kan feelingnya nextnya mau di Zeta dulu. Nextnya nih kayaknya harusnya Freedom sih. Tapi Freedom udah ada di China. Di Shanghai. Tapi kan belum bisa gerak ke sini yang di Shanghai. Belum bisa gerak. Iya, masih one-to-one kan. Mungkin nanti next sayapnya bisa gerak ya, keren juga gak sih? Iya, kerennya bisa gerak. Shanghai itu masuk China gak sih? China gak sih? Iya, China, Shanghai. Tapi kenapa Freedom di China ya? Padahal gak ada Freedom di China. Nah, gue gak tahu deh. Waduh, gue gak tahu deh. Gue gak, gimana itu cara sapunya tadi ya?
Anyway, maksud gue kayaknya Freedom menjadi pilihan yang terbaik nih setelah misalnya Zeta ntar pasti akan di retire juga kan. Ya kali ya. Zeta ya. Ya menantiin banget Ya, soalnya keren banget gak sih kalau misalnya didesain nih 1:1 Zeta yang bisa berubah. Gimana ya bikin ya? Gue mikir sih sebenarnya kayak Bisa berubah jadi pesawatnya kan keren banget ya. semoga bisa terrealisasikan sih. Kayak itu mungkin akan sulit banget. Karena kalau diingat kan yang RX-78 aja cuma bisa gerak gitu pun masih pakai pendukung backpacknya dia, masih pakai itu kan. Ya, I mean, gue bisa ngelihat yang gue lupa di toko di Jepang bagaimana kan ada unicorn kan bisa berubah jadi destroy mode kan. Tapi nggak full sebenarnya kalau lihat baik-baik. Itu banyak yang kayak contoh paha dia tuh udah kebuka sebenarnya kalau lu sadar. Ya, keterbatasan alam. Iya, memang mungkin next time-nya pasti bakal bisa lebih better. Iya. Pasti ada lebih better. Jadi emang udah ada planning ya buat Gundam Seed dilanjutin lagi jadi sebuah franchise yang gak akan banyak mati. yang rumorkan seperti itu. Banyak merumorkan seperti itu karena sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas dari Gundam Seed. Mending itu gak sih ke Astray aja gak sih? Astray ada seri sendiri. Ya itu bisa memang Astray. Atau enggak lu tahu kan MG barunya Gundam Seed Eclipse. Ya itu kenapa gak itu aja? Ya terserah Bandai kan. Tapi kayak maksud gue kalau misalkan Eclipse pun dibikin animenya kayak nggak bakal jadi maksudnya kayak udah bahkan mereka cuman bikin manganya aja MG-nya laku, buat apa bikin animenya? Pasti mereka mikir gitu. Oh iya benar sih. Kayak udah laku gitu kan, pasti mereka cari money maker yang lain. Betul. Ya mungkin bisa digabungin juga sama mereka ceritanya. Nanti kayak muncul ini, muncul itu. Bisa ada yang sih. tahu kan sama nanti kan. Tapi yang gue harapin sebenarnya sih kayak, kan Seed Destiny udah ada, Seed Freedom ada, Seed Justice sih minimal next time. Kayak Atran tuh masih banyak yang aneh. Kalau inget baik-baik kan, Atran tuh kan kayak labil banget. Dari season 1, dia Zaf pindah ke bagian Kira, ke Orb. Season 2, dia Orb, pindah lagi ke Zaf, balik lagi. Nah di movie... Spoiler, jangan spoiler. Ya di movie itu juga gak jelas lah itu emang gimana tuh. Kayak. Ya mungkin kita bisa explore lagi ya, si Atran gimana gitu. Ya. Tapi kayaknya final statement gue adalah, Bandai, dengar saya mau MGEX dari Seed line. MGEX dari Seedland ya, berarti bukan Strike Freedom yang sekarang ya. Terserah mau siapapun, pokoknya mau MGEX gua. MGEX sama PG yang baru dari Seedline. Kayaknya kata Bandai, nggak usah lu ngomong, gue bakal keluarin katanya. Karena gila tahun kemarin hampir gak ada MG. Iya sih. Paling sekarang paling baru cuma naratif doang ya, NT doang kan, yang si sama ini MGEX Nu. Rencananya kan? MGX, gue nggak ingat. Belum rencananya kayaknya. Rencananya masih rencananya. MGX kayaknya. Salah satu yang gue nungguin juga itu sih. Lu tahu nggak sih kemarin pas di Gundam Dog ada mereka Bandai bikin satu film short di mana gabungan unicorn sama Sinanju. Bentuknya unicorn tapi warnanya sama itunya pakai Sinanju punya ornamennya. Oh gue nggak tahu. Itu keren banget tuh. Itu keren banget. Tuh Bandai, 2 tuh request kami. Tapi minimal gue pengen Destiny baru sih. Paling minimal gak ganti Vivin doang sih. Oh, Mark 2. Kayak yang lain tuh ya, yang seri yang Justice sama Freedom itu kan masih berubah. Shoulder masih berubah, terus kayak skirtnya masih berubah. Destiny cuma ganti warna Vivin doang. Tapi ya udahlah. Intinya kurang lebih begitu ya cerita plot. Maksudnya at the end of the day walaupun banyak plot hole, karakter Kira sebenarnya nggak dicintai dan segala macam, tapi kita masih sangat senang sih nonton animenya. Ya, buktinya dan jangan lupa ada repeated animation. Gue lupa mention sih itu. Sering nggak sih animasinya gitu aja? Maksudnya gimana tuh? Gunain frame yang sama. Iya. Mungkin itu karena keterbatasan umur sih waktu. Iya. Openingnya aja pakai aset yang sama semua. Iya, atau kayak misalnya kayak Freedom tuh kalau motong kepala Zaku ya nama itunya ya. Jin itu pasti sama terus shotnya tuh. Iya. Ya kan kayak gitu-gitu. Tapi di Seed Freedom beda kok. Oke. Ya begitu, maksudnya gua kami tetap mencintai di luar dari kemindesan Abang Kira itulah. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian masih suka, nggak suka? Apa kalian, bang lebih bagus double O bang? Ya emang gitu loh maksudnya. Tapi apakah kalian suka Seed gitu? Mungkin double O next time bisa lah dibahas double O lah. Iya, double O. Itu juga salah satu seri yang bagus juga. Iya, gitulah. Tapi kalau misalnya kalian masih penasaran, coba nonton Seed dan Seed Freedom. Dan kalau misalnya masih sempet ada di bioskop, nonton
Seed Freedom Seed ya. Freedom. Jadi Seed Destiny, Seed Freedom. Gitu. Dan disarankan banget harus tahu plotnya dari Seed dan Seed Destiny juga. Iya, Sangat makanya. disarankan karena mereka itu cerita canon semua itu bertiga itu. Betul. Jadi kayaknya gitu aja kali ya tentang Our Lord and Savior Yamato. abang kira ini ya. Terlalu OP. Ya begitu aja kurang lebih teman-teman. Ada lagi yang mau lu sebutkan? Tidak Nggak ada. sih ya. Jadi tulis komen di bawah kalau misalnya kalian setuju dengan statement kita atau tidak. Dan kalau misalnya kalian mau kita bahas tentang Gundam lain, boleh banget tulis komen di bawah. Oke udah gitu aja ya. Thank you yang udah nonton ya. Thank you. Say bye-bye. Jadi Kevin, kan Gundam itu adalah anime yang dicintain kan. Gue masih banyak nih list anime yang bisa ditonton. Apa tuh? Di sini nih nontonnya nih. Ntar nih. Ini gue udah nonton. Ya. Aduh, gue nggak ngerti ceritanya sebenarnya. Siapa tahu kalau misalnya ada anime yang kalian mau nonton juga ada di mana? Di sini nih. Dan tentu saja kalau misalnya kalian pengen nonton tentang Gundam lain, atau kita mau bikin gunpla lagi gitu kan, di subscribe dulu guys, ya enggak? Mungkin next time-nya ada konten Gundam baru lagi ya, rakit Gundam baru lagi ya. Iya kan kemarin udah EG nih. Rising Freedom nggak sih? Wow.